Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم فكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar, agar supaya mereka oleh Allah dimasukkan orang-orang mukminin dan mukminat akan surga Allah. Jannatin tajri, yang mengalir di atasnya, yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa yukaffiru anhum sayiatihim, Allah hapuskan kejelekan mereka atau kesalahan mereka. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima, yang demikian itu merupakan suatu kesuksesan, kemenangan yang amat besar. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati, dan Allah azab orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan. Wal musyrikina wal musyrikati, orang-orang musyrik laki-laki dan orang-orang musyrik perempuan. Adhanina billahi dhannasaw, yang mempunyai prasangka yang jahat kepada Allah. Wa ghadiballahu alaihim, Allah marah pada mereka. Wa la'anahum, dan Allah laknat mereka. Wa adda lahum jahannam, Allah siapkan bagi mereka neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah tempat kembali yang paling jelek. Sebelum kita jelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, para arif billah menyatakan, apa kata mereka? An-nasu hawanitun mughriqah, manusia itu bagaikan bangunan yang tertutup. Fa idza takallamu, jika mereka berbicara, faqad futihu hunaka, maka terbuka bagi mereka. Hunaka yatabayyanul bitar minal itar. Jadi apa kata arif billah? Manusia hawanitun mughriqah, bagaikan bangunan yang tertutup, dan apabila bangunan itu dibuka, maka di sanalah nampak mana yang bau busuk dan mana yang bau harum. Maka itu di dalam diri manusia adalah bagaikan hal yang tertutup. Apabila sudah terbuka, dia berbicara dan terbuka, maka diketahuilah di sana mana yang ada pada diri manusia itu yang busuk dan mana yang harum. Dan perlu diketahui, kata Alhamdulillah, bahwa bau busuk dan bau harum atau bau wangi tidak akan campur menjadi satu. Begitu juga malam dan siang tidak akan pernah ada berbarengan dalam satu waktu. Apabila malam ada, siang tidak ada.
Apabila siang ada, malam tidak ada. Apabila bau wangi ada, bau busuk tidak ada. Maka apa daripada pembicaraan arif billah ini, hikmahnya, iktibarnya, mana yang kalian simpan, bau busukkah atau bau harumkah yang ada pada diri kalian? Yang mana yang bau busuk itu? Maka itu di sini pun dijelaskan. Apa kata para arif billah? Qad kana yakun minan nasi alimul lisan wa jahilul qalbi. Ada kadang di antara manusia itu pintar bicara tapi hatinya jahil. Apa yang dikehendaki daripada pembicaraan arif billah ini hanya semata-mata secara zahir saja mereka bicarakan, sedangkan batin sedikit pun tidak terungkapkan. Ini orang alimul lisan, kata arif billah. Disinilah pembusukan yang ada pada setiap manusia itu. Dikira wangi padahal alimul lisan jahilul qalbi, pintar bicara tapi hatinya jahil. Pintar secara zahir tapi batinnya jahil. Di sinilah pembusukan yang ada pada setiap diri manusia. Dikira wangi padahal busuk. Dikira sholat itu ibadah padahal maksiat. Dikira zikir itu ibadah padahal itu maksiat. Inilah alimul lisan jahilul qalbi. Maka itu apa yang diutamakan oleh arif billah, oleh para al-hukama ahli hikmah. Dapatilah zahir dan batin, bukan hanya secara zahir semata dan juga bukan secara batin semata, tapi kedua-duanya. Karena apa yang dikehendaki di dalam ma'rifat itu adalah keimanan yang benar kepada Allah, keimanan yang mantap kepada Allah. Apabila sudah benar dan mantap, tidak akan pernah tergoyahkan, wala yatahawwalu wala yataghayyar. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati. Maka pasti orang-orang itu masuk ke dalam surga Allah. Kalau dia artinya mendapatkan, mempelajari Islam itu selain secara zahir juga secara batin, bukan zahir semata. Karena apa? Kalau zahir semata adalah pembusukan yang ada pada diri manusia. Karena apa menurut zahir itu? Dikira zahir itu ibadah padahal maksiat. Kalau belum sampai kepada batin mereka, selama itu juga mereka itu pembusukan. Dan tidak akan pernah ada rahmat Allah dalam pembusukannya, kecuali mereka sampai kepada batinnya. Maka disitulah semua pembusukan tidak akan pernah ada di hati mereka, di roh mereka, dan di sir mereka. Itulah yang dikatakan arif billah. Inilah yang Allah katakan farauhu wa rihanu wa jannatu na'im, yang harumnya luar biasa, penuh wangi-wangian, ada pada mereka surga yang penuh nikmat. Karena apa? Karena ada pada mereka itu syariatan wa hakikatan zahiran wa batinan. Kalau ini yang ada pada mereka, kata ahli hikmah, ada pada kita orang-orang yang beriman, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga Allah. Biyudkhilal mu'minina wal mu'minat, asalkan iman itu benar-benar la yataghayyaru, tidak berubah lagi, tapi yazidu wa la yanqusu, terus bertambah dan tidak akan pernah berkurang lagi. Apa sebab? Karena al-i'timad 'ala Allah. Mereka sudah musyahadah kepada Allah, tidak pernah terpisahkan daripada Allah, dan selalu ingat baik yaqdatan wa manaman, baik waktu jaga
atau waktu guring selalu ingat kepada Allah. Ini yang dinamakan iman yang benar kepada Allah. Berbeda secara zahir. Kapan kita ingat kepada Allah? Yaqdatan, waktu jaganya, waktu kadar guring aja, waktu Allahu Akbar aja, itu ingat aja juga. Musahadahnya sedikit pun kadada di sana. Inilah pembusukan. Dikira ibadah, dikira ingat, padahal tidak. Padahal ghaflah. Ini yang tidak dikehendaki oleh para arif billah. Maka itu apa janji Allah dalam firman Allah, liyudkhilal mu'minin. Kalau mantap orang-orang itu imannya kepada Allah, baik laki maupun perempuan, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam surga Allah. Maka itu minggu yang lalu dinyatakan, disampaikan, iman mempunyai berapa unsur. Di sana ada at-tasdiq, di sana ada as-syahadah, di sana ada al-yakin, di sana ada al-ma'rifah. Adakah sudah iman kita mengandung semua unsur itu? Kenakah sudah kita kepada Allah? Musyahadahkah kita kepada Allah? Sudahkah hati kita membenarkan bahwa kita bertuhankan Allah? Kalau ini belum ada, maka selama itu juga pembusukan dalam amal ibadah kita. Al-ma'rifah, kenal, batamu, badapat. Apabila sudah batamu, badapat, maka apa yang ada pada orang itu rahmat Allah. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khasah. Inilah yang rahmat yang diharapkan ada pada setiap orang mukmin. Kalau sudah kenal, tapi belum kenal sedikit pun, tidak akan pernah ada rahmat Allah. Kemudian apa? Yakin. Apa jargonan al-yakin itu? Al-yakin huwa istiqrarul ilmi bil qalbi. Yang ngaran yakin itu adalah mantap di dalam hati. Bagaimana kemantapan itu? Setelah ma'rifah. Orang pada yakin mendapat saja belum. Orang pada yakin batamu aja belum, kenal aja belum, macam apa anak bujur yakin dia. Nah, kalau yakin kadada, maka iman pun juga kadada. Kalau kenal kadada, maka iman pun juga kadada. Karena dalam iman itu terdiri beberapa unsur: al-ma'rifah, al-yakin, as-syahadah, at-tasdiq. Kalau sudah al-ma'rifah ada, yakin ada, maka itu tingkatan yakin itu ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada kamalul yakin. Ilmu yakin, yakinnya apa? Karena guru yang menyampaikan. Dan dasarnya kitab, maka benar bahwa Allah itu ada, padahal belum pernah mendapat. Benarkah yakinnya itu? Belum benar. Ini ilmu yakin, kan? Ujar-ujar berai. Tingkatkan lagi daripada ilmu yakin ke ainul yakin. Ay melihat. Melihat bil basirah, dengan mata hati, bahwa Allah itu tidak gaib, tapi nyata, nampak. Allah itu tidak gaib. Allahu laisa bighaibin. Allah kada gaib. Innamal gaib anta. Allah itu nampak, kada gaib, jelas. Ini kata arifin. Allah itu nampak, jelas. Dan gaib itu ikam. Ikam dan gaib. Jadi bila setelah ini kenal, lalu para arif bilang mengungkapkan Allah Ta'ala itu kada gaib, nampak, jelas. Dan gaib itu ikam. Selama ikam berpadah nampak, itu pembusukan. Selama ikam berpadah, ikam ada, itu pembusukan. Nang nampak itu Allah, ikam itu gaib. Itu kalau sudah ainul yakin. Tingkatkan lagi daripada ainul yakin ke hakul yakin. Apa ujar saya al-halal?
ma fil jubbati illallah, kada dadang lain di dalam jubahku hanya engkau ya Allah. Ini hakul yakin. Karena halal memakai jubah. Di dalam jubah ini kada lain hanya engkau ya Allah. Nah kada ada lagi karena halal itu kada ada lagi karena engkau yang ini hakul yakin. La wujuduka wala adamuka, adanya ikam kadada dan merasa kadada pun kadada, itu hakul yakin. Nah, ada sudah di dalam iman kita unsur itu. Mun itu kadada di dalam iman kita, kadada unsur itu, yakin kadada, ma'rifah kadada, tasdik kadada, syahadah kadada, maka kita belum lagi dikatakan orang yang beriman kepada Allah. Ini menurut pandangan hakikat itu, menurut pandangan zahir cukup menyambat Allahu Rabb sudah. Nah, kelanggar ke masjid. Asyhadu an la ilaha illallah dusta. Maka itu yang diajak itu orang yang berdusta. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati, yang masuk neraka itu orang yang berdusta. Menyambat asyhadu an la ilaha illallah padahalnya karena menyaksikan. Kan munafik itu nang disambat atau nang di hati lain. Nah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, apa jari bilah tidak ada yang maujud hanya Allah. Ini menyambat la ilaha illallah tapi seorang yang maujud. Nah, nang di hati lawan dan di muntung lain, ini munafik. Sekalipun yang disambatnya itu artinya kalimatan thayyibah. Bagus itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi hanya hadduhul lisan. Hanya lisan aja menyambat, hatinya beda dengan apa dan sambatnya di hati ini itu jangan anak mati dulu masih begitu. Karena indal munafiqina fi darkil asfali minan nar, ada juga asfal di akhirat desa. Indal munafiqina fi darkil asfali minan nar, tingkatan paling bawah. Orang-orang munafik itu diajak di neraka ya. Nah, khalidina fiha pula, selamanya pula. Hendak bergulir ke dunia sesaat aja ya Allah, nah hidupkan pulang ulun, nah supaya ulun menyatakan beriman kepadamu ya Allah. Hayhata kada ada lagi. Nah, ada sesaat aja, nah kembalikan sesaat aja, sekejap aja, nah supaya aku mengatakan anta rabbi. Aku kada ada hanya engkau aja ya Allah, kada kau lagi ya Allah Ta'ala. Sekarang terimalah ajab ya, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, wal musyrikina wal musyrikati, dan orang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan, al-dhalina billahi dan nasau, yang artinya hanya penuh dengan prasangka aja, sangka-sangka aja dan Allah Ta'ala itu. Apa yang ada pada mereka, ada Allah murka pada mereka, Allah melaknat mereka, wa'addat lahum jahannam, Allah siapkan bagi mereka neraka jahannam. Dan diajak orang munafik, orang musyrik. Munafik itu kenapa? Munafik itu yang dipandang lain, di hati lain. Orang musyrik itu apa? Mensekutukan Allah. Allah ada, ini ada. Macam apa juga ini? Amal ibadah mardudun. Nah, ditolak oleh Allah Subhanahu. Ini jelas. Maka itu apa ujar Ibnu Ajibah Al-Hasni menyatakan,
Ibaratul arifina qutun liqulubil fuqara'i talibin li ziyadati iqani imani. Maka ungkapan-ungkapan orang arif billah itu adalah makanan bagi mereka-mereka yang di hati mereka itu kada ada lain kecuali hanya Allah. Itu makanan mereka. Ungkapan-ungkapan arif billah itu. Nah. Kalau mendengar ungkapan arif billah itu bertambah keyakinan mereka. Nah, bertambah kemantapan hati mereka, bertambah jelas juga musyahadah mereka kepada mahbub mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mendengar ungkapan-ungkapan arif billah. Karena apa yang disampaikan oleh arif billah itu bukan hayalan, bukan harapan, tapi kenyataan. Nah, kalau artinya mengharapkan surga, sekarang nyata ada surga dalam kehidupan kita. Bagaimana hendak mengharapkan surga di akhirat pun sekarang belum didapatkan. Itu kenyataan. Dapatkan dulu surga sekarang ini, baru besok di akhirat pasti masuk ke dalam surga Allah. Mana surga yang sekarang ini? Al-jannah jannatani, jannatul akhirah wa jannatul ma'rifah. Surga itu ada dua, ada jannatul akhirah kena besok di akhirat, dan surga al-ma'rifah yaitu surga ma'rifat. Mun apabila ma'rifat kepada Allah, maka sebagaimana firman Allah yang sebelumnya, walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin, hidupnya tenang, damai, bahagia. Kenapa bahagia? Karena beserta dan bersama senantiasa dengan Allah. Kalau sudah merasa bersama senantiasa dengan Allah, maka dia selalu bersama dengan seluruh para anbiya. Ini ya, bukan hanya dengan Allah saja. Seluruh para nabinya beserta dengan para nabi, dia beserta dengan para rasul, dia beserta merasakan beserta dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mudah dicerna dan diterima oleh orang zahir. Ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah yang sebenar-benarnya teman hidup, teman sejati. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka beserta dengan para nabi ke pasar. Nah, ini ungkapannya. Kada terpisah dengan para nabi. Ke kantor, kada terpisah dengan para nabi. Ke masjid, maginnya. Ini ke masjid, nabi tertinggal. Ini ungkapan orang arif billah lah. Ini namun kada paham, simpan dulu. Namun kada paham, simpan dulu. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada tingkatnya itu Muhammadur Rasulullah. Kapan kita mengucapkan tahlil, di situ ada pernyataan diakhiri dengan Muhammadur Rasulullah. Ke pasar kada tertinggal, ke kantor kada tertinggal, kemana aja kada tertinggal, ada selalu di hati para arif. Kalau sudah merasakan beserta dengan Allah, berarti juga merasakan beserta dengan para anak. Maka itulah Allah Ta'ala janjikan masuk surga mereka itu. Nah, kada masuk itu orang munafik, nah kada masuk itu orang musyrik. Karena kada merasakan orang munafik itu artinya independen lawan di hati lain, la ilaha illallah, tapi hatinya ada yang lain daripada Allah. Malahan Allah kada ada di hatinya, ini musyrik. Oh, jelas itu. Wa hasuna ulaika rafiqa. Teman sejati itu siapa?
para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh ini teman sejati. Waktu jaga merasakan beserta mereka, waktu guring merasakan beserta mereka. Nah ini kehebatan batin ini. Nah, namun di luar ini kada dapat memahami ini, wah orang ini guring-guringnya mengaruh lagi. Nah, tapi bagi mereka arifun nabilah sekejap pun tidak terpisah. Maka itu ma min waqtin la yadhkurullaha illa hasratan alaihi. Mun ada waktu sedetik kaja kada ada nilai zikir, kerugian bagi mereka. Namun secara zahir muakkad tadi bah, waktu tadi bah. Wah ini waktunya begawe, karena dulu berzikir. Nah kadang-kadang waktu berzikir kasita di begawe. Aku haur lagi nak kena gini dulu ya aku ke masjid. Nah kasita dipakai oleh gawian. Nah itu zahir. Nah bagi batin apa? Ada waktu begawe ada zikir. Dimanapun juga tidak ada satu detik pun tanpa zikir. Jangankan waktu guring atau zikir. Nah ini wah ya apa ini? Awas aku sudah mengaji. Dan guring itu adalah lupa. Dan guring itu adalah lupa. Awas aku mengaji hanya ini yang mendengar. Padahal guring itu zikir. Oh itu mungkin apabila kita berniat karena bangun tengah malam. Berarti ibadah guring kita itu sekali pas pada kita bangun kan jadi ya. Nah, dia akal-akali. Jahir dia akal-akali. Berniat dulu ibadah karena bangun. Berniat ibadah bangun malam guring. Nah, itu ibadah atau guring kita. Ujar Imam Syafi'i an-niyatu muqtarinatun bil fi'li. Nengaran niat itu berbarengan dengan gawian. Namun berniat tapi guring itu kan ada niat ngarannya. Karena niat itu muqtarinatun bil fi'li, niat itu berbarengan dengan gawian. Oh dia guru, nah kita. Maka itu ujar para ahli hikmah, pahami karena ini pahaman halus pada tentang ungkapan-ungkapan arif billah sampai mereka berkata malam yafham sariral bab. Barang siapa yang kadang mengerti deretan pintu, nah, wala yafham talinad dzubab. Barang siapa yang kadang paham lawan dengungan lalat, wala nabi hal kilab, dan kadang paham lawan gonggongan anjing. Falaisa min jawil albab, maka orang itu kadang pintar kadang disiakal. Ini lengkapan para ahli hikmah nih. Lawan deretan pintu keren. Kada paham. Baret itu gawian orang hidup dah. Untuk orang mati kan kalau terbuka pintu nih lah. Ya lah, nah orang hidup ini siapa? Orang hidup ini siapa? Kada paham nih lah. Kada pintar lah. Nah, ulun indah ngalih menyambat bungol dan ngalih lah. Nah, jadi ulun sambat disambat kada pintar aja, ngalih menyambat bungol dan ngalih. Sambat jual nih. Ini udah ahli hikmah. Malam yakham sariral bab wala tanina dzubab. Kada paham jualan dengungan lalat. Dalat otomatis berdengong lah ya. Nah, jadi dengungan orang hidup dah. Dengungan orang hidup. Nah sama ikam itu dah. Paham pada daripada kata ahli hikmah ujar arif billah. Mau ikam mati kawal ngatek tasbih. Karena kawal mbah nam ngatek tasbih itu siapa? Nang hidup siapa? Nang hidup itu. Nah ini nggak ada. Ini supaya kita kada tahu ini. Mengkada paham ini kan?
maka kada anjing dah mati kawala benggonggong ada kalata kan benggonggong itu nang hidup. Maka itu adakah amalan aktivitas nang bersumber dari bukan nang hidup. Nang hidup itu maka itu kita banyak hampir semuanya pasti hafal ayatul kursi, tapi pahamnya kada ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia Allah, Allahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Itu zahir. Tidak ada yang disembah kecuali Dia. Tarikah. Nah, tidak ada yang mewujud, hanya hakikat. Lalu apa? Mu'tab al-hayyul qayyum, Dia yang hidup, Dia yang berdiri sendiri. Dia Allah berdiri tanpa dengan kita, Dia berdiri sendiri. Nah, kita ini berdiri dengan Allah. Tanpa dengan Allah kita kada kau beraktivitas. Mbah, aktivitas siapa tuh? Aktivitas kita, aktivitasnya dinyatakan dalam sir, nyatakan dalam sir, jangan dinyatakan di lisan, nyatakan dalam sir. Ini kan sudah itu di dalam tauhid itu sifat 20 itu nang berapa kali khatam nggak ada kita kada paham-paham tak. Qaimun binafsihi, Allah Ta'ala itu qaimun binafsihi. Allah Ta'ala itu berdiri sendiri tanpa dengan kita. Kita ini qaimun bihi, kita ini berdiri dengannya. Dia beraktivitas dengannya. Mun kada dengannya, kada kawa beraktivitas. Nah, kalau kita ini beraktivitas dengannya, berarti adakah aktivitas kita? Maka dimulai tauhidul esakan, hilangkan aktivitas ikan, nggak ada aktivitasnya. Hilangkan af'al ikan, nggak ada af'alnya. Bukan af'al tadinya, asma, sifat, malahan wujud ikan, hilangkan wujud ikan, nggak ada wujud. Nah, ini mantap. Dimana kalinya memahami ini? Kali memaham. Mau sambil mengantuk ini. Maka ini perlu dikaji, perlu dicari, perlu dilatih. Maka itu ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir roh, ada zikir sir. Memang awalnya zikir lisan dulu. Nah, hanya masukkan ke dalam hati. Paham kalau sudah zikir lisan masuk ke hati, maka tidak ada di hati itu kecuali hanya zikir dari la ilaha illallah, Allah, Allah, hu, ada punya arti berata Anda. Ini lengkap la ilaha illallah, tapi kalau sampai ke hati kan ada artinya gitu. Ada di tapi paham. Tidak akan terucapkan itu pada hati. Bukan dari nangis. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Maka itu idza tara binal qasri qabla tarbiyatil junah. Maka itu memburung dah terbang sebelum sayapnya terlatih gugur. Nah, kayak ini anak terbang lah ya. Latih dulu, riadah dulu, pahami dulu. Hanya ucapkan, mantapkan di hati, mantapkan di roh, mantapkan sir, terbang lagi di alam melakut sana. Bilang di alam mulki di sarang aja terus, di kurungan terus bagaimana. Dibukakan pintunya ya kada wani juga tebak. Nah, maka itu ya bila datang minal kasri qabla tarbiyatil janah istadatul kilab wal bizah. Namun kada ini dikaji dan kada dilatih lah terbangnya.
Dengar terbang apa? Sembahyang berzikir tapi kada basayap. Itu apa ujar para arif bilang istadatul kilab, pasti dimangsanya oleh anjing. Waldijan, pasti hancur amal ibadahnya. Hendak terbang ke alam malakut, alam jabarut, alam melakut sampai ke hadratul qudsi, tapi kada bisi sayapnya kenapa terbang? Nah, maka itu dia ada sudah majelisnya, tetap jiwanya kada hendak lah, padanya kada mampu, jangan macam apa hendak bisi sayap. Ini terbang di alam mulki aja, di situ-situ juga dalam sangkar aja terus. Padahal alam nih kadang hanya alam mulki aja, ada alam mulki, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lakut. Alam mulki itu alam yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dunia. Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa dzakirallah. Dunia itu terlaknat. Dunia yang mana? Bukan yang kita ke pasar, kita ke kantor, itu bukan itu. Dunia mal'un itu ya alam mulki. Alam mulki itu suhudu khalqin di khalqin. Alam mulki itu menyaksikan makhluk semata, kadang-kadang pernah menyaksikan Allah, itu alam mulki. Pun kita nih menyaksikan makhluk aja kada pernah menyaksikan Allah, itu alam mulki caranya. Biar sembahyang juga atau lihat iblis rajinnya sujud ya, rajin juga terkutuk juga. Ini iblisnya hebat lagi pakai kopiah. Kesurupan. Nah. Orang alam mulki itu suhudu khalqin bi khalqin, menyaksikan makhluk semata, kada pernah menyaksikan Allah Ta'ala, itu alam mulki. Siapa yang menyaksikan makhluk semata dan tidak pernah menyaksikan musyahadah kepada Allah, orang itu berada di alam mulki, jauh daripada rahmat Allah. Laknat Allah ada padanya, Allah marah murka padanya. Sekalipun dia sembahyang Jumat mulai subuh sudah turun ke masjid. Kenapa jadi sampai berani badan tegas mantap badan dia? Memang ini dirasakan. Ini gaul, ini ilmu gaul dan ilmu rasa. Pun belum merasa, belum mantap lagi, belum puas lagi. Di sini dikatakan anna hadzal ilma laisa huwa luqluqah bil lisan wa la yukhadhu min al-qil wal qal wa la yukhadhu min al-ara, innama yukhadhu min ahli al-adwa. Ilmu ini bukan didapat dari ujar-ujar orang, bukan didapat dari kitab-kitab. Biar puluhan kitab yang dibaca enggak merasa, biar artinya puluhan macam makanan yang dimasak mengkada merasa apa artinya makanan itu. Rawan, sop kikil, sop buntut. Tapi kadang merasa apa artinya makanan itu. Nah, ini makanan rohani. Sudahkah merasakan nikmatnya musyahadah? Sudahkah merasakan nikmatnya iman? Sudahkah merasakan nikmatnya Islam? Bujur aja Bang, ya Allah, kami bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Tapi tidak pernah merasakan nikmatnya. Maka itu nama yuhadu min ahlil adwa. Ilmu ini didapat dari orang yang sudah merasa musyahadah dekat kepada Allah. Merasa ini berpada dekat, tapi kalau merasa dekat nih aneh kalau beribadah dekat kita kepada Allah ya, tapi kadang merasa dekat karena ilmunya itu ujar berai pula. Nah, beda dengan tahqiq di sini dah orang kemantapan lah, kenyamanan karena kematangan jauh kiyah itu. Maka itu malam yaduk lam yadri, mungkin merasa tahu lagi ya.
Jadi apa yang dikehendaki di dalam firman Allah nyatalah. Wa liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin, dapati jannah. Sekarang ini bagi siapa yang mantap imannya, yang ada pada iman itu ma'rifah, tasdik, musyahadah, nah yakin, nah itu baru dikatakan iman. Namun ini adanya dapatkan ma'rifat, dapatkan surga sekarang ini juga. Karena surga itu penuh kenyamanan, penuh kedamaian, penuh ketenangan, itu surga. Maka itu nang kada dapat surga itu, nang kada dapat keyakinan yang mantap itu, nang ada pada mereka itu hambur rizki, galau lawan rezeki. Bah, ini berarti ada yakin lagi nih, galau. Bah, wahasadul khalqi, iri, dengki, lawan wahubulnya, senang kedudukan, senang pujian, minta diakui. Nah ini kada dapat deh. Nah, kada dapat orang ada kedamaian as-sakinah itu. Karena aku jalla wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata ini di tangan Allah Ta'ala berada rezekinya. Berapa banyak yang bergawe pas ada kembali, tapi boleh kadang bawa rezeki. Berapa banyak yang bergana di rumah aja, tapi rezeki datang. Hah? Maka itu modalnya itu semua keyakinan kepada Allah. Keyakinan, tapi keyakinan mantap, bukan diyakin-yakinkan. Bukan diyakin-yakinkan. Wah, aku yakin aja nah hari ini biar kada ke pasar nah ada aja orang kena mantar rezeki nah. Tunggu siang malam kada ada. Nah, kan banyak deh contoh. Oh, keluar kemana cari rezeki, ya kada dapat. Kayak berapa banyak orang di rumah aja datang rezeki. Nah, malahan di bawah sejadah. Di anak berdua buka ada. Itulah yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad. Nah, la taskunul hikmah qalban fihi salasul khisal. Jadi Yahya bin Mu'ad itu tidak akan ada sakinah di dalam hati apabila ada tiga unsur tadi: hambur rizki, wa hasadul khalqi, wa hubbul ya. Berbeda dengan orang yang sudah mantap keyakinannya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Hamba serahkan ya Allah beratan kepada Engkau ya Allah. Ini penyerahan yang mantap lah. Ini jangan coba-coba dulu makan ini mungkin belum mantap. Nah, hamba serahkan semuanya ya Allah kepada Engkau ya Allah, baik wujud apa sifat asma-Ku ya Allah maupun akhir rezeki semuanya yakin hamba datang dari Engkau ya Allah. Nah sekarang hamba serahkan semuanya kepada Allah. Mantap nih, kita tungguin jadi nah, tapi bukan diulah-ulah nih lah. Ini timbul kemantapan ini di keyakinan yang benar. Mungkin apa anak datang kayak gitu lah. Lah, anak datang nang rezeki tanpa dicari nih. Mantap ya, yakin aja ada lagi. Nah, wa hadza syartum fil yakin, ini syarat ya. Nah, tapi kalau usah kita mencari lembaga di rumah aja datang rezeki kan usah gitu. Nah, karena orang arif billah itu supan dan Allah Ta'ala. Nah,
meminta pulang, ya Allah, meminta Allah rezeki, memberikan bang, garakan pelati saat itu supaya datang membawa duit banyak dan mulut. Untuk ya Allah, ini hari ini, nah harisan ya Allah, nah keluaran karena mulut. Karena yang lain, kalau lah sangka jelek dan Allah Ta'ala, makhluk dan bangun malam sudah Allah Ta'ala, tapi yang selalu yang tanda ulangan urut dalam harisan. Nah sangka jelek dan Allah Ta'ala. Nah. Orang arif billah itu supan meminta lawan Allah Ta'ala supan. Lawan Allah Ta'ala aja meminta supan, apalagi lawan makhluk. Maka itu di sini dikatakan apa ujar Ibnu Athaillah, la tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaik. Jangan sekali-kali ikam mengambil sesuatu itu dari makhluk. Namun kita kan mengambil sesuatu, menerima pemberian itu daripada makhluk, kada ada sedikit pun barakah. Nah kayak ulun nih, ulun kada mengambil menerima amplop dari pian. Nah, tiap minggu datang terus amplop. Pun dari pian itu bisa habis. Pun daripada Allah kada habis, mah barakah ulang gitu juga. Ada pemberian orang itu jangan merasa diambil daripada mah. Mungkin kita merasa mengambil daripada makhluk, dikit kada ada barakah dan rezeki. Nah, maka di sini dikatakan ujar Ibnu Athaillah, la tamuddanna yadaka ila akhdi minal khaliq illa antara annal mu'tiya fihi maulaka. Boleh ikam ambil pemberian itu, namun ikam melihat yang memberi itu Tuhanmu. Apa simpel benar, ini banyak terjadi, tapi kita tidak pernah menyaksikan yang memberi itu adalah, namun ikam melihat yang memberi itu makhluk, jangan diambil. Biarnya saja tidak apa-apa. Tapi namun ikam melihat yang memberi itu Allah Tuhanmu, ambil. Biarnya saja ikam ambil orang apa? Asalnya memberi. Ini ada membari menyangit, ambil. Membari. Asal kembali akan membari itu bukan inya tapi Tuhan. Pasti barakah itu. Barakah itu. Dengaran salam itu, salam sejahtera itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasti rahmat dan barakah ada di situ. Itu jadi maka illa antara annal mu'tiya fihi maulaka. Nah, jadi apabila kita melihat dan memberi itu, nah adakah sesuatu yang lain daripada Allah? Sebab pada pandangan arif billah itu kada ada sesuatu kecuali hanya semuanya daripada Allah kepada Allah. Malahan apa ujar arif billah? Al-haram ma yansallahu fihi. Haram hukumnya. Nah, sesuatu itu makan haram, malangkah haram, bajikir haram, pun lupa pada Allah dalam zikir itu. Wah, ini zikir masa lupa, lupa namanya kalau ikan yang berzikir. Nah, ikan memadahakan makan itu halal apabila kita mulai dengan bismillah. Haram sekalipun ikan mulai dengan bismillah, karena merasa ikan yang berbismillah. Itu orang arif billah pulang. Nah, jadi yang halal itu yang ada di situ aku yang Allah Ta'ala halal. Pun aku kadada di situ haram. Nah, ngaran sholat itu baru sah secara zahir dan batin yang aku ada di situ. Pun aku kadada di situ karena sah. Maka itu sering kita nyampaikan, la yasihul ittiba' li Rasulillah.
Kada sah kita mengaku umat Rasul mun kita kada melihat lawan sidi. Itu jadi Ibnu Abbas, Abdul Abbas Al-Marsi. Nah, namun kita kada melihat lawan sidi. Nah, begitu juga zikir haram mun kita kada musyahadah Allah Ta'ala. Makan haram. Nah, lalu kita kada musyahadah Allah Ta'ala. Bukan musyahadah lalu baca bismillah, Pak. Ada. Kan jangan gitu, Pak. Menhendak makan baca bismillah supaya setan kada ngumpati kita makan. Apa? Hah? Mencari keingatan di awalnya bismillah, pas pertengahannya. Nah, bismillah min awalihi wa akhirihi. Namun kita baca itu namun dimakan setan tadi, kita muntahkan masuk ke piring kita makan. Ini biar bismillah awalnya, bismillah akhirnya, pertengahannya, bismillah akhirnya, tapi kada paham lah bismillahnya. Tadinya setan mengumpat di pang setan makan. Nyata itu. Sebab Allah Ta'ala ada setan gak ada, Allah Ta'ala ada setan yang ada sama kita ini nah. Ada kada Allah Ta'ala beserta kita merasa ada. Mun kada merasa Allah Ta'ala beserta kita setan kita. Belum nyampe kita lah, setan dia ada. Mun Allah Ta'ala ada beserta kita kada jatuh setan. Biar ada istilahnya, biar ada menyambat basmalah, membaca basmalah, tetap setan itu ada. Karena kita paham dari kata basmalah dan al-murad bil basmalah tadi. Tapi namun artinya kada paham al-murad bil masalah tadi ini, nah biar baca 100 kali tetap paseh setan. Nah kada rugi lah kita. Nah di mana ruginya, di mana ngalinya batin yang ini? Nah maka itu minggu tadi itu apa dikatakan itu? Ini batin ini makanan orang yang sudah dewasa. Nah kalau syariat itu makanan bayi, bayi. Nah, namun makanan dewasa dimakankan ke bayi, mati bayi. Tapi anehnya pulang, ini sudah dewasa, yang dimakannya makanan bayi. Ompong, jangan ada gigi. Sudah belum bau tanah sudah. Makanan bayi terus. Apabila makanan orang yang dewasa, kita deh surungi bang makanan bayi aku nambah makan sekarang nih. Nah ini disurungi makanan kita buka. Kan aneh lah, macam-macam ketinggian. Menuntutnya aja berduduk kan. Mana berdiri aja, berdiri juga tinggi. Tapi Allah yahdi man yasha ila siratal mustaqim, ini hidayah lah. Hidayah maka itu kada paham jangan galau, simpan aja dulu. Lah, jangan ngalik benar ya. Membaca bismillah aja setan. Dalam minggu tadi ya, nah itu jangan menyampaikan dulu kadang gitu, membaca bismillah. Namun kita kada paham dengan arti bismillah tadi. Bismillah itu kan dengan nama Allah. Dengan nama Allah, nama kada terpisah lawan ampun nama. Nah namun kita lawan ampun nama itu selalu merasakan besertanya setan, kada ada. Namun kita ada merasakan besertanya kita setan. Enggak mata. Ya situ ya. Namun gayat tauhid itu makhluk khalik kah, hamba kah, Tuhan kah. Itu ya. Menikam makhluk lain khalik, mereka hamba lain Tuhan, Tuhan Allah bukan hamba, hamba bukan Allah. Imbas siapa? Nah rasakan desir.
Kita ini hamba kan? Hah? Nama dia hamba, lain Allah, Allah lain hamba. Tapi apa ujar para arif billah? Anta abdun wa ana rabbun. Hai Allah, engkau hamba, aku nan Tuhan. Tapi ujar arif billah. Nah ini pada pulang makamnya. Ini kadang arif billah ini mau ucap ini daripada lisanul haq. Dari lisan Allah Ta'ala aja ke kalam Allah Ta'ala juga terserahnya. Ini kalamnya juga. Nah kada dari arif billah tadi. Lalu arif billah saking asik kalam Allah Ta'ala. Ya Rabbi anta abdun wa ana rabbun. Ya Rabb, ya Tuhanku, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ujar si arif. Himu Allah Ta'ala. Rahimu. Karena si arif ini sudah pada ulpana, kada si arif lagi yang mengatakan demikian, tapi nang wajib berwujud surana. Pun nang wajib berwujud surana adalah salahnya. Nah ini nang mendengar orang nang luar, wah syirik ikamunya. Nah, baru bersirikan. Nah ini padahal nang memadahkan syirik itu pun lebih lagi daripada syiriknya. Nah, itu saking asiknya Allah Ta'ala. Ya Rabb, anta abdun wa ana rabbun. Sama yang dikatakan oleh Syekh Jarrah, Abu Yazid Al-Bustami, Subhani, Maha Suci aku. Abu Yazid kita pun hendaklah mengucap mempatin kita, jangan dulu paham kan? Namun paham ayo ya, tapi batin aja juga. Lah, punya paham. Subhani ma'adzama sya'ni ya Abu Yazid. Maha suci ku alangkah hebatnya aku ini ya Abu Yazid. Siapa yang hebat itu? Siapa yang maha suci itu? Subhani, ada subhanallah, subhani. Maha suci aku. Abu Yazid mengatakan, boleh apa enggak? Nah ini kafir kan Abu Yazid. Siapa yang memadahkan wali, memadahkan Abu Yazid kafir? Kalau tahu memadahkan macam-macam. Membulikan ini ya, bulikan nang wajib kafir aja ya. Maka itu ujar Junaid Al-Baghdadi mengaji tuh ma'rifat ini masih belum dikatakan orang kafir, belum lagi. Kecuali babakul lah. Ini hanya si biji masuk bakul orang madakan kafir sudah galau. Belum dipak lagi bakulnya. Dipadakan orang kafir sudah kada tahu menahan. Lah, ini ya Bu ya itu nang babakol hibak satu wadah hibak teh hanya di kami itu arif billah. Pun belum lagi kami padakan orang kafir belum arif billah lagi, tapi jangan dicari-cari kepada aku kafir jangan. Nah, itu para arif billah memadahkan non kita jangan terpengaruh dengan ocehan orang. Tujulah siratul mustaqim itu sesuai dengan apa yang ada pada diri ikam. Apa yang ada pada diri ikam adakah yang lain daripada aku ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aku engkau berjalan dengan jalanku, inilah hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Kalau ikam berjalan di jalanku, ada ini beda ikam berjalan di jalan ikam. Kalau dasar santai lah, nah ini mana tewak sudah. Jadi waliyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffiru 'anhum sayi'atihim. Allah hapuskan semua kejelekan orang-orang mukmin itu kalau mantap imannya. Allah Ta'ala ampuni semua dosa-dosanya itu kalau memang sudah benar imannya. Jangankan dosa, jangankan ibaratnya dosa yang artinya dosa besar sekalipun ujian Allah Ta'ala. Karena semua dosa aku ampuni asalkan jangan syirik. Nah, baik. Wa yukaffiru anhum sayi'atihim. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Yang demikian itu kemenangan yang
amat besar, berbeda dengan sebaliknya yu'adzibal munafiqin. Allah adab orang-orang munafik, laki maupun perempuan, orang-orang musyrik laki maupun perempuan, adzanina billah dan yang beranggapan jelek sudzan dan Allah Subhanahu wa taala. Allah marah pada mereka, Allah mengutuk mereka, dan Allah menyiapkan tempat neraka jahanam bagi mereka. Naudzubillah. Ini orang siapa? Munafik dan musyrik. Allah Ta'ala tidak memadahkan orang yang beramalan surga ada, orang kada beramal neraka ada. Tapi ini orang yang munafik, orang yang musyrik. Ikan beramalan asalkan benar iman surga. Ikan imannya benar, dia sedikit amalan surga. Ikan benar iman, dia kada beramalan surga. Bertimu. Orang-orang yang beriman itu kan pernah beramalan lagi. Ya kada pernah amalan, kada pernah berzikir, kada pernah tasbih, kada pernah sembahyang, kada pernah tawaf, kada pernah atau sa'inya, itu orang iman. Nah inilah PR. Kalau ini bahaya, namun PR ini bahaya. Nah, karena kada ada lagi aktivitas kita itu, kada ada lagi. Nang tawaf itu siapa? Nang sa'i itu siapa? Maka itu orang-orang yang benar iman itu kada pernah lagi tawaf. Tapi bukan kada tawaf. Tawaf tetap aja. Tapi bukan ingat lagi. Sa'i kada pernah lagi nya sa'i, tapi bukan kada sa'i. Sa'i tetap juga, tapi kada lagi ingat nang sa'i. Nah itu orang yang beriman, yang benar iman. Sembahyang pun juga kada pernah sholat. Nah dulu ingat nang sholat, ini kada pernah lagi. Maka itu ada arif bilang, guru belum hendak belajar lampian, bisa ujar guru aja. Ada syaratnya, ada. Apa guru yang sembahyang lagi kan? Nah, gitu udah kada jadi ulun belajar. Jadi kita nang sembahyang, ya itu cuma kita nang sembahyang terlebih di ghairilah, terlebih nang lain daripada Allah. Macam apa sampai ke hadarat Allah? Allah inilah waliyadkhilal mu'minina wal mu'minati jannah, surga yang ada bagi orang mukmin dan mukminat. Wallahu a'lam bishawab.